Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Nabila. Pada video kali ini kita memasuki bab ke-11 ya teman-teman, yaitu Create, View, and Edit Files. Nah, di bab ke-11 ini kita akan belajar mengenai ada std in, std out, dan stdr. Kemudian kita juga nanti akan belajar pengenalan Vim. Kemudian juga ada konfigurasi boot order. Kemudian ada edit file dengan Vim, edit file dengan Nano, dan lainnya. Nah, yang pertama itu ada std in, std out, dan stdr. Apa sih std in ini? Std in ini merupakan standar input. Jadi, apa yang kita masukkan kepada Linux tersebut bisa seperti ls, cd, dan lain-lain. Kemudian nanti akan diproses. Nah, muncul dua kemungkinan, yaitu std out dan stdr. Yang pertama ada std out. Std out ini merupakan standar output. Jadi apa yang sudah kita masukkan akan ditampilkan di std out ini. Kemudian yang kemungkinan yang kedua yaitu ada stdr. Stdr ini merupakan standar error. Jadi misal kita memasukkan perintah ls, kemudian akan muncul stdr atau error. Ya, langsung saja kita login terlebih dahulu ke Debian, kemudian masuk ke terminal, dan kita akan ls. Di sini terdapat ada 2024 txt, desktop, dir1, documents, dan lain-lain ya teman-teman. Ini ls ini disebut sebagai std in atau input. Kemudian desktop, documents, download, music, dan lain-lain ini disebut sebagai std out atau output. Kemudian di sini saya akan memberi perintah touch test txt, kemudian enter. Kemudian cd txt. Nah, di sini not a directory atau error. Kemudian muncul stdr atau error ya teman-teman. Karena cd itu digunakan untuk sebuah directory. Sedangkan teks txt ini merupakan file, jadi tidak bisa ya. Kemudian untuk menyimpan output pada sebuah file dengan cara ls, kemudian ini show .txt, kemudian enter. Nah, kita akan ls untuk melihat. Di sini sudah ada show txt ya teman-teman. Kemudian kita akan beri perintah cat show txt. Nah, di sini menampilkan isi dari cat show txt tersebut ya teman-teman. Kemudian di sini saya akan membuat satu directory. Kita beri perintah mkdir tes, misalkan di sini saya tes 15, kemudian enter. Kemudian saya akan membuat file di dalam directory. Itu kita bisa beri perintah touch tes 15 strip tes 1 txt, kemudian enter. Kemudian kita akan melihatnya dengan beri perintah ls tes 15. Kita akan melihat yang directory tes 15 ini. Kemudian enter. Nah, di dalam directory tes 15 ini terdapat file tes1 txt ya teman-teman.
Kemudian di sini saya akan beri perintah ls tes 15 strip mana show.txt dan enter. Dan kita beri perintah cat show.txt. Di sini tidak muncul. Dan di sini kita beri perintah kan cat show.txt. Ini akan muncul isi dari direktori tersebut. Itu ada tes1.txt. Kemudian ls tes 15 strip 2 show.txt enter. Di sini tidak bisa ya teman-teman, kita langsung saja ke cat. Di sini bisa cat show.txt untuk melihat. Nah, sudah terdapat 2 file ya teman-teman. Oke teman-teman, kita memasuki materi yang berikutnya, yaitu pengenalan Vim. Nah, jadi Vim di sini merupakan sebuah software yang digunakan untuk mengedit file pada Linux ya teman-teman. Ya, langsung saja kita login terlebih dahulu pada Debian, kemudian kita buka terminal. Di sini saya akan ls, kemudian enter. Sini kita akan beri perintah untuk menginstal Vim terlebih dahulu ya teman-teman. apt min-cat install Vim dan enter. Nah, di sini tidak bisa karena kita belum masuk ke root ya teman-teman. Kita akan masuk dulu dengan cara su. Kemudian kita masuk ke cd root. Enter. Nah, langsung saja kita beri perintah apt min-cat install Vim. Kemudian enter. Nah, di sini kita akan memasukkan ISO atau DVD yang akan kita gunakan untuk menginstal ini. Kita klik logo pojok di bawah sini. Kemudian kita aktifkan yang Debian ISO Debian 12.5 ini. Nah, kemudian kita enter. Kita tunggu terlebih dahulu ya teman-teman. Dan kita beri perintah v. Ya, stay ya teman-teman. Oke teman-teman, kita memasuki materi yang berikutnya, yaitu konfigurasi boot order. Di sini kita akan start terlebih dahulu Debian-nya. Nah, di sini tampilan login awal seperti install ulang ya teman-teman. Karena tadi kita kan sudah install Vim. Di sini kita akan power off terlebih dahulu. Dan oke. Di sini kita ke settings ya teman-teman. Klik kemudian kita ke settings dan kita ke sistem. Nah, di boot order ini urutan pertama kan ada floppy, kemudian optical dan hard disk ya teman-teman. Di sini kita akan mengubah urutan boot order ini. Kita akan ganti yang hard disk ini ke atas, paling atas hard disk. Kemudian optical kita ubah yang ke urutan kedua. Kemudian ada floppy. Kemudian jadi urutannya ada hard disk, optical, floppy, dan network ya teman-teman. Kemudian oke. Dan kita running.
Nah, di sini sudah seperti pada Debian yang sebelumnya. Jadi kita tidak jadi untuk menginstal ulang ya teman-teman. Kita akan masuk. Oke teman-teman, kita memasuki materi yang berikutnya yaitu edit file dengan Vim. Sebelumnya kita kan sudah menginstal Vim terlebih dahulu ya teman-teman. Ya, di sini kita akan ls. Kemudian kita akan beri perintah cat text.txt, kemudian enter. Dan kita beri perintah vim task.txt, enter. Ini untuk mengedit task.txt yang tadi ya teman-teman, yaitu dengan cara vim task.txt. Kita harus masuk ke kolom dengan, di sini kita kan belum masuk ke kolom. Nah, caranya kita harus mengetikkan tombol I atau huruf I. Nah, kemudian kita akan ketik di sini halo 1 dan kemudian bawahnya enter halo 2, enter lagi halo 3. Nah, untuk menyimpan atau keluar dari insert ini bisa dengan cara atau tombol escape atau ISC ini. Nah, kita sudah keluar pada insert ya teman-teman. Kemudian kita akan beri perintah titik 2 kemudian W. Kemudian nah, W ini word, ini untuk menyimpan editan file tersebut ya teman-teman. Atau WQ, word quit, word atau save untuk menyimpan. Kemudian kita enter. Nah, kemudian enter. Nah, untuk melihat isi task yang sudah kita edit tadi, kita bisa beri perintah cat text txt dan enter. Sini kita beri perintah halo 1, tar halo 2, tar halo 3. Nah, untuk keluar dari insert kita bisa beri perintah tombol escape dan titik 2 wiki untuk word atau save untuk menyimpan editan ini, kemudian enter. Nah, di sini sudah muncul isinya, ada halo 1, halo 2 dan halo 3 ya teman-teman. Oke teman-teman, kita memasuki materi yang berikutnya yaitu ada edit file dengan nano ya teman-teman. Di sini kita akan beri perintah ls terlebih dahulu. Maaf. Oke teman-teman, kita memasuki materi yang berikutnya yaitu edit file dengan nano ya teman-teman. Di sini kita beri perintah ls terlebih dahulu. Nah, kemudian kita akan beri perintah nano check.txt. Kemudian enter. Nah, kemudian di sini kita akan beri ketikan tes 1, enter, tes 2 dan tes 3 itu. Di sini untuk save, untuk mengesave atau menyimpan bisa beri perintah dengan Ctrl X atau Ctrl Exit, kemudian Y lalu enter.
Untuk melihat isinya, kita bisa beri perintah cat check.txt, enter. Nah, di sini sudah terdapat ada tes 1, tes 2, dan tes 3 ya teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk ke yang materi yang berikutnya, yaitu perintah more dan less. Ya, di sini kita akan beri perintah cat /var /log /boot .log, dan enter. Nah, di sini denied ya teman-teman, atau tidak bisa karena kita belum memasuki ke root. Kita masuk terlebih dahulu dan cd root. Jadi kita beri perintah cat /var log boot .log, dan enter. Jika ingin melihat tampilan saja cukup. Nah, di sini sudah memberikan perintah tampilan banyak sekali teman-teman di sini. Nah, jika ingin melihat tampilannya saja cukup beri perintah. Di sini beri perintah more /var /log boot .log, kemudian enter. Nah, di sini untuk melihat tampilannya saja. Kemudian untuk keluar kita bisa beri klik tombol Q. Keluar ya teman-teman. Di sini juga bisa menggunakan perintah less. Itu dengan cara di sini more-nya kita akan ganti less. Kemudian enter. Nah, juga bisa ya teman-teman di sini. Untuk melihat output dari ini, kita bisa spasi atau enter. Kalau enter banyak sekali ya. Oke teman-teman, di sini kita sudah memasuki materi yang terakhir, yaitu perintah head dan tail. Perintah head ini merupakan perintah untuk melihat sisi awal dari sebuah output. Sedangkan perintah tail ini merupakan perintah untuk melihat sisi akhirnya dari sebuah output ya teman-teman. Tentu saja kita akan masuk ke root terlebih dahulu. Di sini kita akan beri perintah cat var log boot .log, kemudian enter. Nah, kemudian di sini saya akan menampilkan sisi awalnya saja dari output. Sisi awal dari output yaitu kita bisa beri perintah di sini cat-nya kita akan ubah ganti ke head ya teman-teman, head, kemudian enter. Nah, ya di sini merupakan tampilan awal dari output. Di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini terdapat 10 baris ya teman-teman. Kemudian kita akan menampilkan sisi akhir dari output. Kita beri perintah tail, kemudian seperti tadi head, cuman kita akan ganti tail. Ini merupakan sisi akhir dari outputnya. Sama juga terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 baris ya teman-teman. Di sini kita juga bisa untuk mengatur mau berapa baris yang akan ditampilkan. Misalnya saya akan menampilkan awal 5 baris saja. Kita bisa beri perintah head,
kemudian min n 5, kemudian enter. Nah, di sini hanya menampilkan 5 baris awal dari sisi awal dari output. Di sini terdapat 5. Kemudian saya akan menampilkan 7 baris saja sisi akhir dari outputnya. Kita bisa beri perintah tile min n7 dan enter. Nah, di sini hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini menampilkan 7 baris sisi akhir ya teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian video pembahasan bab 11 kita kali ini. Saya terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.